Halo semuanya, selamat datang di video kami. Kami akan membahas topik menarik dalam dunia keuangan, yaitu keputusan pembiayaan jangka panjang. Video ini dibuat oleh kelompok kami untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan. Jadi semoga bermanfaat untuk kalian semua. Yang terhormat kepada dosen pengampu selaku mata kuliah manajemen keuangan, yaitu Ibu Winda Dwiyanti. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Sika Nabilah, dan rekan saya, yaitu Nurdivia Febrianti. Apa itu pembiayaan jangka panjang dan mengapa penting? Untuk mengetahui lebih jelasnya, langsung saja kita bahas. Pembiayaan jangka panjang atau long term loan adalah jenis pinjaman yang memiliki jangka waktu pelunasan lebih dari 1 tahun, di mana biasanya di antara 5 sampai dengan 20 tahun. Bagi perusahaan, pembiayaan dengan jangka panjang menjadi alternatif terbaik untuk berbagai keperluan mendesak yang membutuhkan biaya besar. Biasanya perusahaan dengan proyek jangka panjang tahun, jadi orang yang mengambil produk pembiayaan jangka panjang memiliki waktu lebih dari 1 tahun untuk melunasinya. Umumnya pembiayaan jangka panjang berkisar antara 5 hingga 20 tahun. Bagi perusahaan, jenis pembiayaan berjangka panjang ini menjadi solusi ketika membutuhkan biaya berjumlah besar dalam waktu yang singkat. Biasanya, biaya tersebut dipergunakan untuk keperluan bisnis yang sifatnya penting dan mendesak, misalnya membayar sewa tempat usaha dan gaji karyawan. Pembiayaan atau pinjaman jangka panjang juga dipergunakan sebagai modal kerja untuk memulai bisnisnya. Contoh pembiayaan jangka panjang yang tepat bagi usaha kecil dan menengah adalah working capital term loan dari investor yang sudah berizin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Dengan skema pembayaran cicilan, usaha kecil dan menengah dapat memanfaatkan pinjaman ini untuk meringankan pengeluaran atas biaya operasional dan penyediaan stok barang. Pembiayaan jangka panjang dapat diperoleh melalui utang atau modal. Fungsi dan manfaat pembiayaan jangka panjang. Yang pertama yaitu suku bunga relatif tetap. Pembiayaan jangka panjang memiliki suku bunga yang relatif tetap. Ketika terjadi kenaikan suku bunga, maka aset yang dijaminkan juga mengalami kenaikan nilai. Namun, jika suku bunga turun, nilai aset yang dijadikan jaminan tidak ikut turun atau tetap sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh pemberi pinjaman dan peminjam. Yaitu bisa mempergunakan aset. Aset yang dipergunakan dalam operasional perusahaan bisa dijadikan sebagai jaminan ketika Anda mengambil produk pembiayaan jangka panjang jenis utang hipotek. Ini adalah suatu keuntungan karena selain mendapatkan pinjaman, perusahaan masih tetap bisa mempergunakan aset miliknya dalam kegiatan operasional. Ketiga, mengurangi beban pajak. Memilih pembiayaan dengan jangka panjang secara tidak langsung bisa mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Mengapa begitu? Alasannya adalah dengan memiliki pinjaman jangka panjang otomatis, perusahaan juga harus menanggung bunga selama tenor berjalan. Tanggungan bunga atas pinjaman tersebut otomatis akan mengurangi nilai laba, sehingga dengan demikian besarnya pajak yang dibebankan juga menjadi lebih sedikit. Fungsi dan manfaat selanjutnya yaitu perencanaan arus kas. Pembiayaan jangka panjang juga berfungsi untuk membantu perusahaan merencanakan arus kasnya. Perusahaan yang memiliki utang jangka panjang dengan tenor tertentu dapat dengan lebih mudah merencanakan arus kas karena perhitungan pasti terhadap bunga yang harus ditanggung sudah diketahui. Keuntungannya, perusahaan juga dapat lebih mudah merencanakan cara pembayaran atas pinjaman tersebut dan dari mana sumbernya. Efeknya adalah arus kas menjadi lebih stabil dan sehat. Jenis sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang dari kredit investasi. Kredit investasi adalah kredit investasi yang diberikan oleh bank, lembaga keuangan, dan masih banyak dimanfaatkan oleh kalangan para pengusaha. Kredit investasi merupakan pinjaman yang digunakan untuk membeli mesin-mesin atau membangun pabrik, membuat proyek perluasan bangunan usaha. Kredit investasi membutuhkan modal yang besar dan masa pemakaiannya relatif lama. Perusahaan yang membelanjai usahanya dengan kredit jenis ini tidak dapat memenuhi kebutuhan dananya dengan kredit jangka pendek maupun dengan kredit jangka menengah. Sementara itu, pinjaman jangka panjang biasanya digunakan untuk keperluan investasi jangka panjang seperti pembelian properti, perluasan usaha, pengadaan peralatan berharga. Kredit investasi bisa menanggung kebutuhan dana pembiayaan investasi jangka panjang. Jenis ini memiliki masa pengembalian yang cukup lama, sehingga cocok jika ingin meminjam nominal besar untuk keperluan usaha.
Sumber dana jangka panjang selanjutnya yaitu hipotek. Hipotek atau mortgage adalah juga merupakan surat pengakuan hutang yang memiliki nilai nominal tertentu yang jangka waktu pelunasannya di atas 10 tahun. Pihak yang meminjamkan atau kreditur diberi hak hipotek terhadap suatu aktiva tetap yang jika perusahaan meminjamkan atau debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya saat jatuh tempo, maka aktiva tetap tersebut dapat dijual oleh pihak kreditur dan digunakan untuk menutupi jumlah kewajiban nilai hipotek. Selanjutnya yaitu sumber dana jangka panjang dari obligasi. Obligasi adalah surat pengakuan hutang perusahaan kepada pihak lain yang memiliki nilai nominal tertentu dan jangka waktu tertentu atau waktu jatuh tempo, serta perusahaan yang mengeluarkannya diwajibkan membayar bunga tertentu yang tertera pada surat tersebut. Obligasi merupakan instrumen hutang jangka panjang dengan jatuh tempo atau disebut maturity akhir lebih dari atau sama dengan 10 tahun. Jika surat berharga memiliki maturitas lebih pendek dari 10 tahun, maka surat berharga tersebut dinamakan wesel atau disebut notes. Obligasi merupakan jenis pendanaan berjangka panjang dengan beban tetap atau juga bisa disebut fixed income securities. Surat berharga ini memberikan pendapatan dengan jumlah tetap kepada pemiliknya berupa obligasi. Obligasi dapat diterbitkan menurut dasar jaminan atau tanpa jaminan. Obligasi tanpa meliputi debentur, debentur bernilai rendah, dan obligasi penghasilan. Sedangkan obligasi hipotek merupakan instrumen jangka panjang dengan jaminan. Karakteristik dari obligasi yaitu ada nilai obligasi, nilai nominal per value untuk obligasi mengacu kepada jumlah yang dibayarkan pada pemberi pinjaman pada saat obligasi mencapai maturitas atau jatuh tempo. Nilai nominal ini disebut juga sebagai pokok pinjaman atau nilai pari. Kebanyakan obligasi memiliki bunga yang dihitung berdasarkan nilai nominal obligasi, kecuali obligasi dengan suku bunga 0 atau disebut zero coupon bond. Yang kedua yaitu ada principal atau coupon rate. Principal rate adalah suatu nominal uang yang harus dikeluarkan para penerbit obligasi pada pemegang saham pada masa jatuh tempo. Tingkat bunga atau coupon rate obligasi dinyatakan yang disebut suku bunga kupon. Nilai principal rate ini erat kaitannya dengan redemption value, maturity value, par value, or face value. Sedangkan coupon rate adalah suatu tingkatan bunga yang wajib dibayarkan oleh para penerbit obligasi pada pemegang obligasi di setiap tahunnya. Yang terakhir yaitu ada jangka waktu obligasi. Obligasi memiliki jatuh tempo atau maturity yang dinyatakan dalam obligasi tersebut. Jatuh tempo merupakan waktu pada saat perusahaan penerbit obligasi diwajibkan membayar pemegang obligasi sebesar nilai nominal obligasi tersebut. Dan kalau untuk jadwal pembayaran kupon obligasi harus dilakukan oleh penerbit obligasi secara berkala sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Jenis-jenis obligasi. Yang pertama ada debentur. Debentur adalah hutang jangka panjang tanpa jaminan. Karena debentur tidak dijaminkan dengan kekayaan perusahaan, pemegang debentur menjadi kreditur umum perusahaan pada saat perusahaan likuidasi. Oleh karena itu, investor akan melihat kemampuan menghasilkan laba perusahaan sebagai penjamin. Yang kedua ada debentur bernilai rendah atau subordinate debentur. Debentur bernilai rendah merupakan hutang tanpa jaminan dengan tuntutan terhadap aktiva di bawah debentur. Selanjutnya obligasi penghasilan atau income bond. Suatu perusahaan wajib membayar bunga atas obligasi penghasilan hanya pada saat perusahaan mendapatkan keuntungan. Selanjutnya obligasi sampah atau junk bond. Obligasi sampah disebut juga obligasi yang memberikan hasil tinggi karena memiliki risiko yang tinggi dan tanpa menggunakan jaminan. Selanjutnya yaitu obligasi hipotek atau mortgage bond. Obligasi hipotek adalah obligasi yang diterbitkan dengan jaminan hipotek kekayaan perusahaan penerbit obligasi. Selanjutnya yaitu obligasi berseri. Obligasi berseri adalah obligasi yang diterbitkan pada waktu yang sama dengan tanggal jatuh tempo serta bunga yang berbeda. Selanjutnya yaitu pengawas keuangan pada obligasi. Pengawas keuangan atau trustee adalah seseorang atau lembaga yang ditunjuk oleh penerbit obligasi sebagai wakil resmi pemegang obligasi. Selanjutnya yaitu sumber dana dari saham preferen. Saham preferen adalah saham yang memberikan dividen yang tetap nilainya.
Saham preferen sebagian seperti saham biasa dan sebagian lagi seperti hutang. Disebut preferen atau istimewa karena saham itu memberikan keistimewaan tertentu kepada pemegangnya jika dibandingkan dengan pemegang saham biasa, antara lain memperoleh imbal hasil tetap dalam bentuk persentase atau nominal secara berkala, prioritas jika ada likuidasi, dan juga penggantian pembayaran dividen untuk tahun sebelumnya jika pada tahun yang lalu perusahaan merugi dan tidak membayar dividen. Selanjutnya yaitu saham biasa atau common stock. Yang pertama ada mewakili klaim kepemilikan pada penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan. Yang kedua, pemegang saham biasa memiliki kewajiban yang terbatas. Artinya, jika perusahaan bangkrut, kerugian maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut. Yang ketiga ada memiliki karakteristik. Yang pertama, hak suara pemegang saham dapat memilih dewan komisaris. Yang kedua, hak didahulukan bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru. Dan karakteristik yang ketiga yaitu tanggung jawab terbatas pada jumlah yang diberikan saja. Selanjutnya, perbedaan saham biasa dan saham preferen. Pada saham biasa mendapatkan hak untuk memilih direksi dan kebijakan tertentu, sedangkan preferen tidak kecuali dalam situasi tertentu. Jika perusahaan gulung tikar atau likuidasi dalam hal pengambilan investasi, pemegang saham preferenlah yang diutamakan dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Selanjutnya ada dividen pada saham biasa tergantung kinerja perusahaan. Kalau baik, mereka akan mendapatkan keuntungan setimpal. Begitu pula sebaliknya. Tapi untuk saham preferen sudah ditetapkan dividennya. Pada pemegang saham biasa diberi hak untuk memesan kembali, sehingga dapat memelihara proporsi kepemilikan perusahaan, kalau preferen tidak. Selanjutnya yaitu sewa guna leasing. Perjanjian antara lessor pemilik aktiva dan lessee penyewa aktiva untuk menyewa sesuatu atas barang modal tertentu yang dipilih atau ditentukan oleh lessee. Hak pemilik barang modal tersebut ada pada lessor, sedangkan lessee hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan pembayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Pihak yang bersangkutan dalam perjanjian leasing yaitu yang pertama ada lessor, yaitu pihak yang menyewakan barang, dapat terdiri dari beberapa perusahaan. Pihak penyewa ini disebut sebagai investor, equity holders, owner participants, atau trusted owners. Yaitu lessee, yaitu pihak yang menikmati barang tersebut dengan membayar sewa guna usaha yang mempunyai hak opsi. Yang ketiga yaitu ada kreditur atau lender atau debt holders atau loan participant dalam transaksi leasing. Mereka umumnya terdiri dari bank, insurance company, dan yayasan. Yang terakhir yaitu ada supplier, yaitu penjual dan pemilik barang yang disewakan. Supplier ini dapat terdiri dari perusahaan yang berada di dalam negeri atau yang punya kantor pusat di luar negeri. Selanjutnya ada manfaat dan kelebihan dari kegiatan atau sewa guna usaha atau leasing antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pembiayaan penuh, yang kedua lebih fleksibel, yang ketiga sumber pembiayaan alternatif, yang keempat ada off balance sheet, dan yang kelima ada arus dana. Sekian dan terima kasih.